Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggraheni Diah Larasati, NPM 239047495053, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 10 pemasaran 1 SMK Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga dengan materi market positioning menggunakan metode pembelajaran diskusi dan model pembelajaran problem based learning. Adapun persyaratan yang telah saya penuhi adalah formulir pendaftaran uji kinerja, surat keterangan bebas studi, dan etikat peserta uji kinerja LPTK Universitas Negeri Makassar. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah seperti biasa kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa, Rehan. Duduk siap gerak. Doa mulai. Doa sing. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rehan. Nah, marilah kita sejenak untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dan mandu ibuku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Nah, Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Ahmad Asfa, kenapa? Alfa. Yang kedua siapa? Olivia, kenapa? Terus? Herlina sakit. Siapa? Revina sakit. Nah, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit pada hari ini agar segera diberikan
kesembuhan, dan yang tidak masuk tanpa keterangan semoga mendapatkan hidayah, gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita masuk pembelajaran, coba ditengok kanan kirinya, ada sampah nggak di bawah, di laci? Ada sampah? Ada, silakan dibuang. Bukan dong. Gak ada sampah, sudah bersih semuanya? Sudah. Terima kasih untuk tim piket di hari ini ya, luar biasa, tepuk tangan. Nah, biar kita semua tahu semangat kalian pada pagi hari ini, Ibu punya asesmen diagnostik non kognitif, yaitu game tebak warna. Jadi silahkan fokus. Nanti yang dilihat itu warnanya, bukan tulisannya. Jadi silahkan lihat ke depan dan diperhatikan videonya. Nanti kita menebak bersama-sama. Paham? Sebut warnanya, bukan tulisannya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Merah, hijau, putih, biru, kuning, pink, kuning, hijau. Ini yang level sedang. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Selesai. Berarti semuanya konsentrasinya bagus. Berarti siap untuk menerima materi. Begitu? Kita lanjutkan ya. Nah, adakah yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Baik, Laras, coba. Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai target pasar, Bu. Target pasar. Baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai target pasar. Nah, target pasar ini membantu kita dalam mengarahkan kegiatan pemasaran kepada kelompok konsumen dengan karakter konsumen tertentu. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai segmentasi pasar, targetnya, konsumennya seperti apa saja. Nah, dengan demikian target ini merupakan bagian dari hal penting dalam mengukur keberhasilan kegiatan pemasaran. Nah, sekarang ini pernah nggak lihat di sosial media, mungkin di YouTube, di Google tentang dua merek ini? Ini ada merek apa? Snell sama Dior. Nah, kalian pernah mendengar tentang dua merek ini nggak? Dua merek ini sering dipakai sama artis-artis ya. Sering dipakai artis, ibu-ibu pejabat, istrinya pejabat ya. Kenapa sih dua merek ini itu menjual produknya dengan harga yang fantastis? Jadi harganya itu mahal sekali. Kenapa menurut kalian? Kenapa?
Baik, silahkan Dani. Ya, izin menjawab, Bu. Kenapa merek tersebut menjual produk dengan harga yang fantastis? Karena kita meyakini bahwa suatu produk dari brand mewah itu sudah pasti kualitasnya nomor satu, dan makanya itu harganya pun mahal. Karena kata orang, ada uang, ada barang, begitu pun juga dengan ada harga, ada kualitas. Begitu, Bu. Tepuk tangan untuk jawaban dari ini. Jadi benar, banyak orang bilang ada harga, ada barang. Harga mahal pasti kualitas bagus, kualitasnya mantap. Tapi bukan hanya itu saja. Alasan dari Dior, Chanel itu menjual dengan harga yang fantastis. Tapi ada salah satu tujuan dari brand-brand besar dengan harga yang mahal ini agar apa? Agar brand mereka dapat apa? Tertanam di benak konsumen. Nah, karena apa? Misal orang dengan kalangan ke atas itu pasti ketika mereka akan membeli sebuah produk, baik itu tas, baju, sepatu, bahkan sampai apa? Kerudung, pasti mereka pasti akan memikirkan 3 brand yang paling sering mereka beli. Nah, orang-orang dengan kalangan ke atas itu pasti ketika membeli suatu produk pasti dengan harga yang mahal. Karena mereka meyakini apa yang disebutkan oleh Reni tadi. Nah, ketika mereka akan membeli, mereka pasti memikirkan 3 brand yang sering mereka beli. Nah, brand Chanel, brand Dior, terus Louis Vuitton, itu brand-brand teratas yang sering mereka beli. Jadi, tujuan dari perusahaan menetapkan harga barang yang tinggi adalah agar brand mereka bisa diingat di benak konsumen. Paham? Paham. Nah, kita lanjutkan. Jadi sebelum kalian menerima materi ini, kalian ini harus memahami materi berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, capaian pembelajaran untuk pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan konsep lingkup pemasaran, menganalisis pasar sudah, menganalisis segmenting, targeting sudah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai positioning, yaitu membuat rencana pemasaran serta mampu memasarkan barang dan jasa yang sesuai dengan target pasar atau produk market fit. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menguraikan ruang lingkup positioning dengan tepat. Sedangkan pemahaman bermakna, peserta didik dapat memahami positioning yang dapat diterapkan dengan kegiatan pemasaran secara online dan offline. Nah, untuk mengetahui kesiapan kalian tentang materi pada hari ini seperti biasa, silahkan scan asesmen diagnostik kognitif di HP kalian sendiri-sendiri. Silahkan di scan dan dijawab pertanyaannya. Silahkan dikeluarkan HP-nya, di scan. Sudah semuanya? Sudah. Dilanjutkan ya. Nah, jadi kita akan mempelajari posisi pasar atau positioning. Materi di positioning ada di sini ruang lingkup pengertian, yang kemudian kedua jenis penentuan posisi pasar, keuntungan posisi pasar, cara membuat strategi penentuan posisi pasar yang berhasil, dan yang terakhir adalah flowchart mengenai positioning. Nah, habis ini ada sebuah video, silahkan kalian perhatikan. Selanjutnya nanti setelah video habis, silahkan kalian menguraikan secara singkat apa sih positioning itu, gitu ya. Silahkan dicermati. Sahabat coach, salam the wheel. Sahabat coach, dalam strategi marketing telah memahami market understanding atau memahami pasar.
Langkah selanjutnya adalah STP, segmenting, targeting, dan positioning. Video sebelumnya pernah kita bahas mengenai segmentasi dan targeting. Kita bahas kali ini tentang positioning ya. Sahabat, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya sebut kata kopi, hitam, kopi latte, nyantai yuk, ngobrol, temenan, kopi dulu bro, atau apa yang terlintas di pikiran Anda? Sudah? Apa yang bisa diambil? Positioning itu apa sih kata kuncinya berarti? Apa? Keunikan, betul sekali. Jadi keunikan, ciri khas. Apa sih yang membuat produk kita unik? Apa sih yang membuat produk kita itu ciri khasnya sehingga apa? Mudah diingat oleh konsumen. Seperti misalnya Rimbi kalau beli sabun mandi belinya merek apa saja? Sinsui, Citra? Sudah. Karena tadi konsumen hanya mampu mengingat 3 sampai 7 brand. Brand 1, 2, 3 bisa lancar disebutkan karena sering dipakai. Tapi brand 4 sampai dengan 7 susah kita sebutkan karena jarang atau bahkan tidak pernah kita pakai. Berarti kata kuncinya positioning adalah ciri khas suatu produk. Baik, kita lanjutkan. Nah, habis ini silahkan kita membuat kelompok. Kita berhitung 1 sampai 6, kemudian kembali lagi ke 1 sampai nomor habis, ya, sampai siswa habis semua. Setelah itu silahkan duduk berkelompok dengan nomor yang sama. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di sini. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekarang dari Luna boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, Nah, jadi ada 4 kelompok yang anggotanya cuma 5 ya. Nah, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau mau menggabungkan kursi diangkat, jangan digeser. Silahkan. Sudah semuanya duduk berkelompok. Sekarang ibu bagikan lembar kerja peserta didik per kelompok 1. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk kerja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Silahkan dikerjakan. Apabila tidak paham silahkan ditanyakan. yang mengikuti ya, coba-coba kalau mereka sudah kebanyakan ya, jadi yang kecil ya, nanti bicara. Leadernya siapa, followernya siapa, challengernya siapa, sama market usernya siapa. Jadi
masing-masing market itu mereknya atau brandnya berbeda. Materinya sudah di-scan? Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Nah, karena sudah selesai untuk diskusinya, berarti kita tinggal presentasi. Jadi nanti setiap kelompok satu orang maju untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Kalau satu orang nggak berani ditemenin 2 orang, ya cukup 2 orang yang maju. Nah, tapi sebelum kita presentasi, biar kita semakin semangat, maka kita yel-yel seperti biasa ya. Yel-yel seperti biasa. Iqbal bisa dibantu untuk bikin yel-yel. Semuanya berdiri, yuk. Silakan Iqbal. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Rembang. Bisa hebat. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Yang pertama adalah market leader dari air mineral. Market leader adalah pemimpin pasar di mana produk yang ditawarkan mempunyai pangsa pasar yang paling besar dan strateginya banyak diikuti oleh produk-produk yang lainnya. Dalam produk air mineral sendiri, market leadernya adalah brand Aqua yang merupakan pelopor dalam persaingan berbagai produk air mineral dalam kemasan di Indonesia. Alasannya, untuk itu Fons meniru keberadaan produk yang telah ada, khususnya Aqua, baik dalam kualitas maupun kemasan agar diterima dengan baik oleh konsumen. Yang terakhir adalah market niche yang merupakan upaya pemasaran yang memfokuskan pada 1 atau 2 segmen pasar yang sempit dan menyesuaikan ke pasar-pasar khusus. Contohnya seperti brand Prestin yang merupakan air mineral yang memiliki banyak manfaat dengan memproduksi air alkali yang merupakan air dengan kandungan pH 8 yang dapat memberikan manfaat untuk tubuh. Alasannya, pihak Prestin mengeluarkan air mineral dengan kandungan yang memberikan manfaat pada air tersebut sehingga konsumen atau segmen pasar yang dituju semakin mengerucut, seperti untuk orang-orang yang ingin mengonsumsi air mineral yang dapat menjaga kestabilan pH tubuh atau gaya hidup yang lebih sehat. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Faktor apa saja yang mempengaruhi positioning? Faktor yang mempengaruhi positioning. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi positioning adalah strategi positioning. Dalam ini yang dipengaruhi oleh atribut produk, harga produk, pemakaian produk, pemakai produk, kelas produk, dan pesaingnya. Bisa dipahami jawaban saya? Sudah, Bu? Ya, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya yang luar biasa. Silahkan dilanjutkan untuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kerja kelompok kami. Yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu market leader, market challenger, market follower, dan market niche. Berikut adalah market leader dari minuman bersoda, yaitu adalah Coca-Cola. Alasannya adalah karena merupakan dari top brand index. Coca-Cola memimpin di kategorinya dengan perolehan market share sebesar 32,9%. Yang kedua ada market challenger, yaitu adalah Bicola. Alasannya karena Bicola merupakan produk yang baru masuk ke dalam persaingan di kategori minuman bersoda, namun sudah mencapai market share sebesar 9,2% dan bahkan berhasil mengalahkan Pepsi. Nama dan rasa Bicola juga hampir sama dengan Coca-Cola, meskipun harga jual Bicola sedikit di bawah Coca-Cola. Ini semakin menguatkan aroma persaingan terbuka dari Bicola yang menantang Coca-Cola sebagai market leader di kategori minuman bersoda Top Brand Index 2013. Kemudian ada market follower, yaitu Amocola yang memproduksi minuman hampir sama dengan Coca-Cola, tapi tentu ada hal yang membedakan, yang diproduksi oleh PT Nutribeb Sinergi Indonesia. Kemudian ada market niche, yaitu minuman Pepsi. Minuman Pepsi ini merupakan pemimpin pasar kecil dengan market share sebesar 3,6%. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi saya? Mengapa positioning penting bagi perusahaan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, karena dengan positioning dapat memperjelas target market yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah presentasi semuanya ya? Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari semua presentasi dari 6 kelompok yang sudah ditampilkan tadi, marilah kita bersama-sama untuk mengevaluasi apa saja sih kekurangan dari pembelajaran hari ini mengenai materi atau penyampaian presentasi dari teman-teman semua. Silahkan, ada yang mau membantu Ibu untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini? Boleh, silahkan Ibu Nak. Menurut saya, proses pembelajaran hari ini sangat menarik. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, siswa juga diberikan kesempatan untuk memecahkan suatu masalah melalui kerja kelompok. Namun, ada hal yang nantinya perlu diperbaiki, yaitu kalau bisa materi yang pada Google Drive bisa lebih beragam lagi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas evaluasinya. Jadi semoga nantinya untuk ke depan kita semua bisa lebih interaktif lagi, materinya lebih beragam, presentasinya nanti lebih bagus ya. Jadi kalau kita presentasi itu sudah yang harus paling siap, jangan di depan itu sambil ketawa-ketawa cengengesan ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi positioning pada hari ini? Paham semuanya? Sudah jelas? Nah, berarti kalau sudah jelas, selanjutnya kita akan post test. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Diangkat kursinya, jangan diseret. Sudah duduk di tempatnya sendiri-sendiri ya? Sudah, silakan sekarang disiapkan HP-nya. Silakan disiapkan HP-nya sendiri-sendiri. Kita mulai. Sudah dimulai ya?
Selesai? Selesai. Yakin ya? Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, peringkat pertama ada Casey. Ini Casey bukan? Iya, Bu. Casey. Peringkat kedua ada Igna. Peringkat ketiga ada Eka. Tepuk tangan. Nah, yang belum bisa login, yang tadi telat mulainya, nanti ulangan lagi sama Bu Guru ya. Ulangannya tertulis, yang tadi nggak bisa login ya. Oke? Udah stop. Nah, yang tadi dapat betul semuanya siapa? Betul semuanya ya. Tapi waktunya kalah cepat dengan teman-teman yang 5 teratas tadi ya. Waktunya timernya kurang cepat. Nah, sekarang Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. nanti di rumah kalian belajar mengenai tentang positioning nanti ya. Jadi nanti kalian diminta untuk mencari 2 contoh mengkomunikasikan positioning dengan efektif, seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi ya. 2 contoh mengkomunikasikan positioning. Nah, sekarang adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya. Baik, silakan Gande. Kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya adalah positioning merupakan upaya perusahaan dalam merancang produk dan bauran pemasaran sehingga tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya, Bu. Sekian. Tepuk tangan untuk Gande. Jadi betul apa yang tadi dijelaskan oleh Gandek. Jadi positioning di sini adalah proses kita menarik hati dari konsumen. Jadi dengan memberikan ciri khas dari produk yang kita punya. Jadi ciri khas, keunikan yang akan membuat produk kita itu diingat oleh konsumen. Nah, sekilas positioning itu merupakan cara sebuah perusahaan untuk menarik hati para pelanggan. Sampai di sini masih ada masalah mengenai positioning? Tidak. Sudah paham semuanya ya? Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai produk life cycle atau
produk. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan agar pembelajaran yang selanjutnya agar dapat lebih baik, silahkan kalian isi pertanyaan refleksi yang ada di sini, silahkan kalian scan. Ibu juga akan mengisi secara tertulis, begitu ya, sama-sama. Sudah bisa? Sudah semuanya diisi refleksinya? Nah, refleksi itu akan membantu ibu untuk mengevaluasi pembelajaran dan dapat diterapkan di pertemuan selanjutnya agar lebih baik. Nah, ini tugas yang nanti kalian kerjakan di rumah. Kemudian berada di penghujung waktu, ibu punya sebuah pantun. Tanam bunga, tanam kubis, tumbuh subur berlapis-lapis. Bukan karena materi habis, tapi waktu yang sudah menipis. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laras. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.